Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Bung Risma di sini dan rekan-rekan sekalian tentu sudah mengetahui apa yang sedang ramai dibahas saat ini, yakni berkenaan dengan pernyataan Ketua Umum PSSI terkait pelatih baru Timnas Indonesia. Bukan untuk mengumumkan siapa pelatih baru Timnas Indonesia, tetapi Pak Erick Thohir menjelaskan alasan mengapa sampai saat ini PSSI belum menentukan siapa pelatih baru Timnas Indonesia. Pernyataan menarik yang patut kita cermati yakni bagaimana PSSI lewat ketua umumnya Bapak Erick Thohir menyatakan peluang untuk Sintayong kembali menangani Timnas Indonesia bisa dikatakan sudah tertutup rapat. Pintunya sudah ditutup 0%, 0%. Jadi harapan kita untuk melihat kembali Sintayong mendampingi Timnas Indonesia, menangani Timnas Indonesia, pupus sudah. Jadi ini adalah satu keputusan yang kita hormati keputusan tersebut, walaupun menurut saya ini adalah keputusan yang berisiko. Bagaimana PSSI menurut saya sekali lagi menunjukkan gamblingnya mereka pada situasi yang ada. Mereka tidak mempertimbangkan bahwa Piala Asia ini hanya kurang dari 2 tahun. Bahkan kalau menimbang bahwa Piala Asia akan digelar di awal 2027, bisa dikatakan waktunya sudah sangat singkat. PSSI harus bergerak cepat untuk mencari pelatih yang akan menangani Jai Itzes dan kawan-kawan. Saya di beberapa video sebelumnya sudah menyatakan bahwa kalau kita mencari pelatih yang benar-benar sudah paham tim ini, kemudian mengenali bagaimana persaingan di sepak bola Asia, Sintayong adalah sosok yang paling tepat. Dia sudah mengenal tim ini, dia yang membangun fondasi tim ini, tetapi entah kenapa PSSI seperti alergi untuk mengembalikan seorang Sintayong menangani timnas Indonesia. Jadi rekan-rekan sekalian, hal lain yang patut dicermati dari konferensi pers Bapak Ketua Umum PSSI yakni berkenaan dengan kenapa sampai saat ini PSSI belum menunjuk pelatih yang baru. Konon kabarnya berkenaan dengan sikap netizen pencinta sepak bola Indonesia yang sangat-sangat keras melakukan kritik, bahkan dianggap sebagai bully terhadap tim kepelatihan yang gagal kemarin membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Saya tidak habis pikir kalau kemudian hal tersebut dipermasalahkan, karena kritikan dari fans, event itu adalah kritikan keras, adalah satu hal yang wajar. Dan kalau melihat situasinya di mana kita bisa dikatakan hanya membutuhkan 2 laga untuk lolos ke Piala Dunia, tetapi kemudian gagal, wajar kalau kemudian ada kritikan yang keras kepada tim kepelatihan. Meskipun saya juga tidak mentolerir kalau ada kritikan yang sudah kelewat batas, yang sudah mengarah ke rasis, tentu itu tidak kita benarkan. Tetapi yang seperti itu saya pikir tidak menjadi gambaran wajah dari supporter timnas Indonesia. Yang sangat saya sayangkan adalah bahwa ini kemudian dijadikan sebagai alasan bahwa PSSI belum menentukan pelatih yang baru untuk timnas Indonesia. Termasuk ketika nanti akan ada match day di bulan November, tidak menjadi satu pertimbangan tersendiri untuk bisa segera mendapatkan pelatih baru bagi timnas Indonesia. Jadi intinya rekan-rekan sekalian, keputusan sudah dibuat bahwa Sintayong meskipun yang bersangkutan sudah menyatakan membuka diri kalau Indonesia memberikan penawaran untuk kembali, tetapi Sintayong rupanya harus memikirkan untuk menangani tim yang lain karena tadi sudah disampaikan pintu untuk kembali ke timnas Indonesia sudah tertutup. Ya, kita nantikan saja apakah nanti Sintayong akan menerima tawaran dari Singapura atau tawaran dari Thailand, dan kalau itu yang terjadi tentu akan menjadi menarik melihat bagaimana Sintayong
menangani tim Asia Tenggara yang notabene adalah pesaing dari timnas Indonesia. Oke rekan-rekan sekalian, demikian salam sepak bola.